Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 464 bertepatan dengan bab ke 2235. Mengubah kehaluan yang baru, Qin Oksu pun tidak dapat menahan diri dan berseru, "Master Yi, apa maksud dari mengubah kehaluan baru yang Anda katakan itu? Apakah ternyata kamu menyuruhku untuk berlatih judo, taekwondo, atau sejenisnya?" "Tentu saja bukan." Yi-Chen tersenyum dalam dan berkata dengan serius, "Tidak peduli apakah seni bela diri tradisional negara kita maupun taekwondo, jet kundo, bela diri campuran, gulat, dan tinju, sebenarnya semuanya adalah hal yang sama dalam satu haluan. Jika mengubah di antara semua pertandingan tersebut, paling banter hanya bisa mengubah arah, tidak bisa dikatakan sebagai mengubah kehaluan yang baru dengan sepenuhnya." Qin Oksu merasa tidak mengerti dan menanyakan, "Master Yi, Oksu sedikit tidak mengerti dengan yang Anda katakan. Semua pertandingan ini adalah pertandingan bela diri yang sering dijumpai saat ini. Apa yang harus aku latih jika tidak melatih itu?" Yi-Chen berkata dengan datar, "Apakah kamu pernah mendengar tentang tinju Neijia?" "Tinju Neijia?" Qin Oksu bertanya dengan mata yang terbelalak dan mulut ternganga. Apakah ternyata teknik tinju yang paling dasar dan paling rahasia dari keluarga seni bela diri terhebat itu?" Yi-Chen tersenyum dan berkata, "Benar, benar." Qin Oksu melontarkan, "Master Yi, aku pernah mendengar tentang 4 besar keluarga seni bela diri di Tiongkok. Sepertinya setiap keluarga memiliki teknik tinju tersendiri. Itu selalu menjadi rahasia keluarga mereka dan hanya beredar di dalam keluarga dengan darah yang sama. Seberapa banyak uang yang dikeluarkan, orang luar tidak mungkin dapat mempelajarinya. Bisakah aku memiliki kesempatan yang seperti itu?" Bagi Qin Oksu, dia sama sekali tidak bisa memiliki kesempatan untuk berlatih tinju Neja. Teknik semacam tinju Neja ini adalah rahasia keluarga seni bela diri terkuat yang tidak terbocorkan, juga merupakan dasar dari keberlangsungan keluarga, layaknya formula rahasia, obat yang sama sekali tidak boleh dibocorkan kepada orang luar. Oleh sebab itu, bahkan jika Qin Geng sudah memiliki kekayaan bersih puluhan miliar yuan, tetapi putrinya Qin Oksu hanya bisa berlatih seni bela diri campuran, pertandingan yang umum itu, sebuah keluarga seni bela diri yang menguasai tinju Neijia adalah sebagian kecil dari yang terhebat di dunia ilmu bela diri. Dan keluarga yang demikian jauh di luar kendali dari keluarga yang seukuran keluarga Qin. 4 besar keluarga seni bela diri dari Tiongkok melekat pada keluarga-keluarga nomor 1 dengan harga sebesar triliunan. Bahkan jika keluarga-keluarga nomor 1 ini bertahan, keluarga seni bela diri juga tidak akan pernah melepaskan teknik tinju Neijia mereka. Mereka itulah titik kunci di mana mereka dapat berdiri dengan kokoh dan tidak tumbang. Tetapi teknik tinju Neijia yang paling dihormati oleh sosok dunia ilmu bela diri itu sama sekali tidak berharga bagi Yi-Chen. Setidaknya ada beberapa ratus jenis teknik tinju Neijia dengan berbagai tingkatan yang berbeda yang tercatat di dalam kitab 9 misteri, dan semua itu hanyalah sebagian teknik tinju yang sangat rendah. Sebenarnya teknik bela diri yang benar-benar hebat itu sama sekali bukanlah teknik tinju Neijia, melainkan adalah energi sejati dan energi spiritual. Jika menggunakan tegangan listrik untuk membandingkan perbedaan antara teknik tinju Neijia, energi sejati, dan energi spiritual, maka teknik tinju Neijia hanyalah
baterai AA biasa. Tegangannya hanyalah 1,5 volt dan arusnya sangat kecil. Dibandingkan dengan teknik tinju Nesia, energi sejati dan energi spiritual setara dengan listrik voltase tinggi yang dimulai dari 500.000 volt bahkan jutaan volt. Perbedaan di antaranya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Oleh sebab itu, Yichen sama sekali tidak mempedulikan teknik tinju Nesia yang tercatat di dalam kitab 9 misteri itu. Hanya saja Yichen mendapati Qin Oksu saat ini sama sekali tidak dapat menemukan latihan teknik tinju yang cocok, sehingga dia baru teringat dengan teknik tinju Nesia ini secara mendadak. Dia berencana memilih salah satu jenis di antaranya dan menyuruh Qin Oksu untuk mempelajarinya. Dengan begitu, dia pun berkata kepada Qin Oksu sambil tersenyum, "Kebetulan aku menguasai satu jenis teknik tinju Nesia yang cocok dilatih oleh anak gadis yang dikenal sebagai 4 tapak gajah. Aku bisa mengajarimu jika kamu tertarik." Qin Oksu tercengang, tidak dapat berkata-kata begitu mendengar perkataan ini. Meskipun dia tidak tahu sebenarnya 4 tapak gajah itu teknik tinju Nesia yang seperti apa, tetapi asalkan termasuk di dalam kategori tinju Nesia, maka itu adalah harta yang tidak ternilai. Dan ternyata sekarang Yichen bersedia mengajarkan harta yang tidak ternilai seperti ini kepadanya. Betapa besarnya kebaikan ini. Yichen melihat Qin Oksu tidak berbicara, dia pun bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Kenapa? Apakah tidak suka? Maukah menggantinya?" Tidak. Sepasang mata Qin Oksu berkaca-kaca. Dia bergegas melambaikan tangannya dan menuturkan, "Mas Ri, Oksu bukan tidak menyukainya. Oksu hanya tidak bisa mempercayainya saja. Bagi banyak keluarga seni bela diri, teknik tinju Nesia adalah harta pusaka dan landasan pijakan keluarga. Sama sekali tidak boleh disalurkan kepada orang luar. Bahkan banyak kasus yang hanya disalurkan kepada pria dan tidak disalurkan kepada wanita. Kenapa Anda bersedia mengajarkan teknik tinju Nesia yang begitu berharga kepada Oksu?" Yichen tersenyum dan berkata, "Bagi orang lain kemungkinan teknik tinju Nesia seperti itu sangat berharga, tetapi bagiku itu sama sekali bukan apa-apa. Kamu pelajari 4 tapak gajah ini dulu. Jika suatu hari kamu merasa jurus ini sudah tidak cocok dengan kemampuanmu, aku akan menggantinya dengan jurus yang lain lagi." Sebenarnya Yichen tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan 4 tapak gajah itu dan teknik tinju Nesia yang diwariskan dari siapa itu. Dia hanya tahu kalau di dalam catatan kitab 9 misteri, teknik tinju Nesia yang demikian lebih cocok untuk dipelajari oleh anak gadis. Selain itu, 4 tapak gajah dibagi menjadi 9 tingkat di dalam catatan kitab 9 misteri. Dari tingkat pertama hingga tingkat 9 dibagi menjadi 9 bagian. Dengan begitu, Yichen pun menuliskan tingkat pertama dan menyerahkan kepada Qin Oksu. Ini bukan karena Yichen pelit, tetapi latihan fisik dan mental semacam ini layaknya seperti buku pelajaran siswa level pengajaran yang berbeda bagi tingkatan umur yang berbeda. Jika seseorang baru saja memasuki sekolah dasar dari taman kanak-kanak, maka cara yang terbaik adalah mempelajari buku pelajaran semester pertama kelas 1 sekolah dasar dengan konsisten. Jika pada saat ini melemparkan semua buku pelajaran wajib belajar 9 tahun ke depannya, sebaliknya, malah akan membuatnya kehilangan prioritas dalam sekejap. Oleh sebab itu, maksud Yichen adalah mengajarinya tahap pertama 4 tapak gajah terlebih dahulu. Biarkan Qin Oksu masuk dulu ke dalam kategori tinju Nesia. Jika dia berlatih dengan baik dan perkembangannya juga sangat cepat, maka nantinya Yichen akan mengajarinya tahap kedua lagi. Bagi Qin Oksu, teknik pikiran 4 tapak gajah adalah sebuah pintu dunia baru yang terbuka di dalam wawasannya. Qin Oksu melihat seluruh rangkaian teknik pikiran dengan teliti dan berkata dengan terbata-bata, "Master Yi, sepertinya aku tidak begitu mengerti. Di dalamnya ada begitu banyak istilah, titik akupuntur dan nadi. Sebenarnya apa artinya?" Yichen tersenyum kecil dan memberikan penjelasan. Perbedaan yang terbesar pada tinju Nesia dan
tinju Weijia adalah terletak di energi dalam. Selesai berbicara, dia berkata dengan serius, seperti yang disebut dengan latihan pernapasan, latihan otot dan tulang. Yang terpenting di tinju Nijia adalah energi di dalam tubuh itu. Kinoksu bergegas bertanya kepadanya, kalau begitu bagaimana cara melatih pernapasan? Aku sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan titik akupuntur dan nadi tersebut. Ichan berkata sambil tersenyum, orang awam tidak dapat merasakannya, bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan itu, melainkan dia tidak bisa menguasai bagaimana teknik merasakan denyut nadi dan titik akupuntur. Selesai berbicara, Yichen bertanya kepadanya, apakah kamu pernah mendengar mengenai sejenis pertunjukan spesial atau pertunjukan akrobatik yang disebut dengan ventriloquisme? Kinoksu bergegas menanyakan, ventriloquisme apakah sejenis teknik berbicara menggunakan perut tanpa menggerakkan mulut itu? Yichen mengangguk-anggukkan kepala, tidak salah, itu dia. Kinoksu segera berkata, ayahku pernah membawaku menonton pertunjukan ventriloquisme di sirkus ketika aku masih kecil. Pemain sandiwara itu memegang sebuah boneka, lalu dia bisa melakukan percakapan dengan bonekanya sendiri. Dia membuka mulut layaknya orang biasa ketika berbicara, namun ketika dia menginginkan bonekanya berbicara, dia akan tutup mulut sendiri dan menggunakan suara perutnya. Terasa lumayan ajaib. Shichen tersenyum dan menuturkan, sebenarnya ventriloquisme tidak benar-benar berbicara menggunakan perut, melainkan dia menekan napasnya ke dalam rongga perutnya. Setelah menguasai cara mengontrol pernapasan, lalu dia akan menggunakan napas di rongga perutnya untuk menggerakkan pita suara agar berbunyi, sehingga dia tidak memerlukan mulut dan lidah. Kinoksu berseru, hah? Tidakkah itu terlalu susah? Yichen tertawa dan mengatakan, orang awam seperti kita pasti akan merasa kalau hal semacam itu sepertinya sangat susah, karena kita sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan napas itu ketika sedang berbicara. Tetapi setelah kamu mempelajari dan melatih pernapasan dalam jangka waktu tertentu, maka kamu bisa mengontrol napasmu. Kelak secara alami kamu dapat dengan bebas menekan napas ke dalam rongga perut atau ke bawah pusarmu. Mendengar perumpamaan dari Chen, Kinoksu sepertinya sedikit mengerti. Dia bertanya dengan penasaran, Mas Ri, asalkan aku berlatih dengan giat, apakah aku bisa merasakan keberadaan pernapasanku atau bahkan membuat pernapasanku berputar di dalam tubuh? Chen mengangguk-anggukkan kepala. Dia tersenyum sambil mengucapkan, benar, kamu jangan merasa kalau perihal ini sangat sulit untuk dimengerti. Layaknya seperti kita orang biasa yang menyanyi, membuka mulut dan menyanyi begitu saja. Penyanyi profesional dapat mengontrol pernapasannya, menggunakan sebagian tubuhnya untuk ikut serta dalam resonansi suara saat bernyanyi. Beberapa penyanyi dapat beresonasi menggunakan rongga kepala, sementara yang lainnya beresonasi menggunakan rongga tenggorokan dan rongga dada. Sebenarnya itu sama sekali bukanlah hal yang misterius, asalkan bisa menggunakan teknik yang cocok ditambah dengan latihan keras, maka bisa menahan dan melepaskan napas sesuka hati. Kinoksu berkata dengan penuh semangat, terima kasih Master Yi, Aksu pasti akan berlatih dengan giat dan tidak akan membuat Master Yi kecewa. Yichen tersenyum puas. Dia menganggukkan kepala sambil menuturkan, kamu harus berlatih dengan baik. Jika kamu dapat menguasai teknik tinju Neijia hingga tingkat tertentu, maka kelak ada kemungkinan kamu juga akan menjadi seorang master yang memulai sebuah sekte. Kinoksu menjulurkan lidahnya dan berkata penuh serius, Aksu tidak berani berharap bisa memulai sebuah sekte. Adalah kepuasan terbesar bagi Aksu selama tidak membuat Master Yi merasa kecewa. Yichen menganggukkan kepala dan berkata, baik, baguslah kalau kamu memiliki tekad ini. Hal semacam ini tidak bisa memberikan efek dalam sehari atau 2 hari. Jangankan teknik tinju Neijia, bahkan pemain ventriloquisme pun
kemungkinan memerlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk melatih hingga bisa menguasainya. Oleh sebab itu, kamu harus sabar, jangan cemas, juga jangan terburu-buru. Kinoksu bergegas memberikan jaminan dengan berkata, Mas Ri, Anda tenang saja, Aksu pasti akan mengontrol suasana hati, melangkah dengan pasti dan tidak terburu-buru. Yichen tersenyum sambil menuturkan, sangat bagus. Setelahnya, Yichen mulai membantu Kinoksu untuk membiasakan diri dengan rahasia teknik pikiran 4 tapak gajah. Namun seperti yang dikatakan oleh Yichen, masalah ini tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Adalah sebuah mimpi di siang bolong jika ingin membuat Kinoksu menguasai rahasia teknik di Indonesia dalam sekejap. Sore hari jam 5 lewat. Kin Geng datang menghampiri dan berkata kepada Yichen, Mas Ri, Chen Jekai dan Hongwu sudah datang. Mereka sedang minum teh di ruang tamu. Apakah Anda ingin keluar dan duduk bersama? Yichen tersenyum dan mengatakan, baik, sekarang juga aku akan ke sana. Selesai berbicara, dia berkata kepada Kin Oksu, Oksu, kamu juga sudah berlatih seharian. Bagaimana kalau hari ini sampai di sini saja? Saat ini sekujur tubuh Kin Oksu dibasahi oleh keringat. Dia juga merasa sedikit kelelahan. Dia pun menganggukkan kepalanya dan mengatakan, baik, Master Yi, Anda pergi minum teh dulu saja. Aku akan kembali ke kamar untuk mandi. Setelahnya baru turun. Yichen mengangguk-anggukkan kepala, lalu dia pergi ke ruang tamu bersama Kin Geng. Chen Jekai dan Hongwu baru saja duduk di dalam ruang tamu. Kedua orang itu langsung bangkit berdiri secara serentak ketika melihat Yichen berjalan masuk. Mereka berkata penuh hormat, apa kabar, Master Yi? Yichen dan Hongwu tahu dengan identitas Yichen, tahu kalau dia adalah tuan muda keluarga Yi. Mereka memanggilnya tuan muda pada kondisi di mana tidak ada orang lain, tetapi asalkan ada orang lain di sisi, maka mereka akan mengubah panggilan kepada Yichen menjadi Master Yi. Yichen menganggukkan kepala dengan pelan terhadap kedua orang itu, lalu tersenyum dan mengatakan, kalian berdua datang begitu awal, apakah kalian datang bersama? Saat ini Hongwu tersenyum sambil menuturkan, Master Yi, kebetulan aku sedang bertugas di dekat hotel Presiden Chen, sehingga aku pun mengajak Presiden Chen untuk datang bersama. Yichen tersenyum tipis. Dia membuka mulut, oh ya, Hongwu, aku sudah menyerahkan perusahaan penyelenggaraan acara Liu Zhonghui itu kepada adik sepupu istriku untuk diurus olehnya. Apakah kamu sudah tahu dengan masalah itu? Hongwu bergegas menganggukkan kepalanya dan mengatakan, Master Yi, aku sudah tahu dengan masalah itu. Ma Zongliang Pedebah itu sudah mengatakan kepadaku, aku telah memberinya 20 kali tamparan sebagai hukuman karena membantu kejahatan. Selain itu aku sudah memperingatkannya kalau nantinya dia masih berani ikut serta dalam masalah pelanggaran asusila, maka aku akan membuatnya menjadi lumpuh. Yichen mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, kelak sampaikan kepada saudara-saudara dunia terselubungmu itu bahwa semua orang boleh mencari sesuap nasi bersama-sama, tetapi harus memiliki moral. Pornografi, penjudian, dan narkoba adalah lampu merah, sama sekali tidak boleh disentuh, tidak peduli berapa banyak uang yang didapatkan. Hongwu bergegas menuturkan, Master Yi, Anda tenang saja dengan poin ini. Sejak awal aku sudah mengatakannya kepada bawahan. Kali ini setelah aku mendengar masalah yang dilakukan oleh Lu Zhonghui di perusahaan penyelenggaraan acara itu, aku juga secara khusus memberikan pesan kepada bawahan, aku tidak akan mengampuni siapapun yang berani menyentuh hal itu di depan mataku. Yichen baru merasa puas. Dia berkata, oh ya, untuk adik sepupu istriku di sana, jika biasanya kalian memperlakukan penyelenggara acara, kalian bisa membantu bisnisnya, namun jangan terlalu berlebihan. Sifat CWW sebelumnya sangat labil. Aku khawatir dia akan lupa diri lagi setelah berhasil. Hongwu mengangguk-anggukkan kepala, baik Master Yi, aku sudah tahu. Selesai berbicara, Hongwu juga merasa penasaran dan bertanya, Master Yi, bukankah Anda selalu sangat tidak cocok dengan adik ipar Anda itu? Seingatku, sepertinya sikapnya terhadap Anda sebelumnya sangatlah buruk. Sikapnya begitu congkak terhadap Anda ketika bersama dengan Xiao Yiqian. Kemudian ketika dia bersama dengan Wei Changmin dari keluarga Wei itu, sepertinya dia pernah menjilat di klub Hui Huang. Kenapa Anda masih membantunya? Yichen tertawa dan menuturkan, dia sadar dengan kesalahannya dan bisa memperbaiki diri. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Aku juga mengampuni nyawa Wei Changmin
dan si tua yang cabul itu menyuruh mereka memperbaiki diri di Gunung Zhangbai. Hongwu mengangguk-anggukkan kepala setelah mendengarkannya. Dia berkata penuh kagum, "Master Yi, kamu bisa memaafkan orang yang sebelumnya pernah berbuat jahat kepada Anda, memberi mereka satu kesempatan untuk berubah dan memulai dari awal. Aku sangat mengagumi niat hati Anda ini." Chen Kai juga berdecak kagum dan berkata, "Benar, Master Yi, jika orang lain yang memiliki kemampuan seperti Anda berhadapan dengan sampah-sampah itu, kemungkinan dia akan langsung menghabisinya." Chen menggeleng-gelengkan kepala. Jika pada dasarnya kesalahan orang itu tidak berat, tetapi malah ingin menghukumnya dengan membunuhnya, itu adalah penyalahgunaan kekuatan. Geng pengemis Suenasan itu memang sangat keji dan pantas mati, tetapi kesalahan Wudong Hai tidak membuatnya harus dihukum mati. Meskipun Wei Zhongzheng dan Wei Changming, kedua ayah anak itu, sangat arogan, kejam dan memandang rendah orang lain, tetapi mereka memang tidak membuat kesalahan yang mengharuskan mereka dihukum mati. Kelak bagaimana aku harus meyakinkan orang jika aku membunuh mereka? Selesai berbicara, Yi Chen menghela napas pelan dan berkata dengan tulus, "Aku berharap kekuatanku tidak berhenti berkembang. Lebih berharap lagi kalau formasi pasukanku akan semakin kuat. Karena ingin memperluas formasi pasukan, maka aku harus bisa membedakan penghargaan dan hukuman dengan jelas, sehingga dapat meyakinkan orang lain. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuat kalian ingin membantuku tanpa pamrih?" Hangwu menyatukan sepasang kepalan tangannya lalu berkata dengan terharu, "Yang Master Yi katakan itu benar. Hongwu telah mendapatkan pelajaran." Ketika sedang berbincang, Qin Geng pun membawa Wei Liang, direktur farmasi grup Wei yang sekarang adalah direktur dari farmasi Jiusuan, itu berjalan masuk. Belum tiba di hadapan Yi Chen, Wei Liang pun sudah menyatukan kedua kepalan tangannya dan berkata penuh hormat, "Apa kabar, Master Yi?" Yi Chen mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan menuturkan, "Kebetulan kami sedang membahas tentang keluarga Wei dan kamu pun datang." Wei Liang bertanya dengan penasaran, "Master Yi, Anda sedang membicarakan keluarga Wei? Ada apa dengan keluarga Wei?" Dengan datar, Yi Chen mengatakan, hanya semata perbincangan saja, membahas ayah dan kakak tirimu itu. Alasan utama kenapa aku mengirim mereka berdua ke Gunung Zhangbai adalah karena kesalahan mereka berdua tidak seharusnya mereka untuk dihukum mati." Wei Liang tidak dapat menahan diri menggelengkan kepala dan mengatakan, "Master Yi, Anda adalah orang yang penuh pengampunan. Ayahku selalu memandang rendah latar belakang ibuku, memandang rendah Gunung Zhangbai di mana aku dibesarkan. Anda menyuruhnya ke Gunung Zhangbai untuk melewati sisa hidupnya. Itu adalah hukuman yang terbaik baginya." Chen menganggukkan kepalanya dengan pelan. Dia berkata lagi, "Oh ya, William, belakangan ini aku tidak memiliki waktu untuk bertanya kepadamu bagaimana volume penjualan pil pencernaan Jisuan selama beberapa waktu ini." William langsung merasa bersemangat mendengar Yi Chen menanyakan tentang pil pencernaan Jisuan. Dia melontarkan, "Master Yi, saat ini pil pencernaan Jisuan sudah menduduki seluruh pasar Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Setelah kita menyatu dengan Kobayashi Pharmaceutical, semua ini produksi Kobayashi Pharmaceutical yang banyak itu saat ini beroperasi penuh dan sedang memproduksi pil pencernaan Jisuan semaksimal mungkin. Selain pasar Asia, sekarang kita sedang menimbun produk dan bersiap-siap memasuki pasar Eropa dan Amerika bulan depan." Chen menganggukkan kepala dengan puas. Dia bertanya sambil tersenyum, "Bukankah pasar Eropa dan Amerika dari dulu sangat bertolak belakang dengan obat herbal timur? Apa kamu yakin?" "Yakin." Tanpa sedikit keraguan pun Wei Liang menuturkan, "Meskipun Eropa dan Amerika adalah tempat kelahiran pengobatan barat, namun Eropa dan Amerika juga merupakan pangsa utama konsumen alkohol. 20 negara dengan konsumsi alkohol per kapital terbesar semuanya berasal dari Eropa dan Amerika. Selain Eropa dan Amerika, masih ada beberapa negara dari Australia dan Amerika Selatan. Konsumsi alkohol per kapital setiap tahunnya di atas 10 liter. Itu adalah konsumsi alkohol per kapita kelompok nomor 1. Lalu kelompok nomor 2
diwakili oleh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan. Konsumsi alkohol per kapita setiap tahunnya sekitar 7 atau 8 liter. Karena tingkat konsumsi alkohol negara-negara ini tinggi sehingga proporsi penyakit lambung dan penyakit hati juga sangat besar. Pil pencernaan Yishuan tidak memiliki efek samping cara konsumsinya juga sangat praktis dan khasiatnya cepat. Terdapat efek pemeliharaan dan pemulihan terhadap lambung yang sangat baik. Begitu obat seperti ini dipasarkan, gelombang konsumen pertama adalah mereka yang mengkonsumsi alkohol. Begitu kita mendapatkan pujian dari para konsumen itu, maka dengan segera kita akan menyapu seluruh Eropa dan Amerika. Isen tersenyum kecil, dia membuka mulutnya. Karena seperti itu, maka kita bisa memulai dulu dari restoran, bar, dan hotel. Nanti kita akan mengutus sebuah tim promosi untuk memberikan percobaan gratis di depan pintu bar dan restoran di negara besar Eropa dan Amerika. Isi kemasan percobaan dibuat sedikit lebih kecil, harus menjamin kalau mereka bisa merasakan khasiat, tetapi khasiatnya tidak boleh bertahan lama. Jika melakukan promosi seperti itu berulang kali, maka kita bisa langsung membuat sekelompok konsumen alkohol jangka panjang itu menjadi konsumen setia kita. Begitu Willy yang mendengar ucapan ini, dia bergegas menuturkan, Master D, metode Anda ini sangat bagus. Kita masuk dulu ke dalam kelompok orang yang paling memerlukan pil pencernaan Yishuan, dan dalam sekejap mengobati rasa sakit mereka, membuat mereka tidak bisa berpisah dengan pil pencernaan Yishuan, bahkan menganggap pil pencernaan Yishuan sebagai obat sakit. Dengan begitu reputasi kita pun akan segera meningkat. Selesai berbicara, William berkata dengan buru-buru, besok aku akan mengadakan pertemuan dengan staf manajemen, segera menetapkan rencana terperinci untuk melakukan promosi di pasar Eropa dan Amerika. Richard menganggukkan kepalanya dengan puas. Lalu dia berkata sambil tersenyum, ekonomi Eropa dan Amerika relatif berkembang. Harga pil pencernaan Yishuan juga harus sesuai. Menurutku, tetapkan harganya setara dengan harga 800 yuan per kotak saja. Dulunya mereka meraup keuntungan dari kita dengan obat-obatan mereka yang mahal. Obat-obatan mujarab itu masuk ke dalam negeri dengan harga jual yang dapat menghasilkan beberapa puluh ribu hingga beberapa ratus ribu yuan per bulan dengan gampang. Nantinya sudah seharusnya giliran kita untuk meraup keuntungan dari mereka. William berkata sambil tersenyum, Mas Rji, aku rasa tidak masalah jika memasang harga sedikit lebih tinggi, tetapi kuncinya adalah kita harus memikirkan cara untuk mencegah mereka membeli di pasar Tiongkok dan menjualnya kembali di pasar Eropa dan Amerika. Jika seperti itu, maka keuntungan akan diraup oleh sekelompok pedagang itu. Ichan tersenyum kecil. Itu gampang. Nantinya harus ada batasan pembelian pil pencernaan Yishuan di negara manapun. Paling banyak satu orang dengan kartu identitas yang masih berlaku hanya bisa membeli satu kotak saja dalam sebulan. Juga pasokan produk dengan ketat di saat yang sama juga harus benar-benar mencegah terjadinya penyelundupan barang. Untuk itu kita harus belajar dengan industri tembakau. Setiap produk obat-obatan yang keluar dari pabrik harus memiliki kode regional yang sesuai dan melakukan pemeriksaan secara berkala di saat yang sama untuk memastikan tidak akan terjadi kasus penyelundupan barang antar area ataupun antar negara. William bergegas mengatakan, baik Mas Rji, aku sudah ingat. Ichan menambahkan, selain itu kita harus mengawasi distributor dengan ketat dan menandatangani kontrak yang jelas. Jika siapapun berani melakukan penumpukan barang atau menjual dengan harga terlampau jauh, maka segera batalkan hak distribusinya dan minta dia untuk membayar kerugian dalam jumlah besar. Tuntut dia hingga bangkrut jika tidak membayarnya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.